dipakai sorban kayak ulama Yaman. Mulut kayak hewan, lebih bejat dari setan. Unggah foto di infus, Abu Janda dikabarkan positif COVID-19. Varian baru lebih ganas, serangannya brutal. Tambah satu level lagi, 2 tingkat lagi, level 3. Durhaka kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ilmunya banyak tapi durhaka kepada para habaib, dicabut keberkahan ilmunya, sehingga ilmunya hanya mendatangkan azab saja. Itulah yang diajarkan Nabi dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai ilmu tak ada manfaatnya. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan. Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah. Makanya saya katakan kepada antum, kalau antum ingin sehat tapi tenang, maka jaga dari maksiat, jaga dari perbuatan dosa. Maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa antum, sekalipun keadaan dunia kita tidak seperti terlihat yang lainnya. Karena ketenangan itu tidak harus berimbang dengan kekayaan. Ketenangan tidak harus berimbang dengan tingginya kedudukan. Tapi ketenangan hanya bisa diraih ketika Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membela Nabi, kita perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata Nabi nggak perlu dibela, yang membela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena cinta di hati kita. Itu sudah normal, hal yang semacam itu wajar sekali. Sebab musibah yang Allah timpakan kepada satu kaum karena maksiat, karena dosanya satu kaum, orang beriman yang baik pun akan kena di situ. Cuman bedanya, kalau orang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu adalah sah saja jika pertama benar bahasanya terjadi penghinaan siapapun. Kalau antum sakit seperti ini, kenapa cuman antum yang mengalami itu? Karena cuman antum yang sanggup. Kalau dititipkan kepada seorang bernama Adi Hidayat, dia nggak akan sanggup. Masalahnya, makanya Adi Hidayat tidak diberikan yang seperti ini. Anda yang diberikan karena cuma Anda yang sanggup untuk itu. Artinya saat dia sakit itu dia memohon istighfar kepada Allah, ampunan. Ya, begitu mendekat kepada Allah, ampunan diberikan. Ya, tetap saja kalau sakit misalnya tidak memohon istighfar, tidak mohon ampunan, nggak akan juga diampuni dosanya. Ya, alhamdulillah, saya sakit, masya Allah, diampuni dosa, masya Allah. Makanya orang yang punya banyak masalah, ketika dicari-cari sakit, ya, bukan berarti dosanya hilang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo. Antum nggak usah pikir yang macam-macam. Kita di pengajian ya, fokus pada apa yang kita sampaikan saja. Habaib juga bukan maksum bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah nuriyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini nuriyah, ini pewaris. Ulama pewarisnya Nabi kepleset manusia. Unggah foto di infus, Abu Janda dikabarkan positif COVID-19. Varian baru lebih ganas, serangannya brutal. Baru-baru ini Permadi Arya atau yang lebih akrab disapa Abu Janda mengunggah sebuah story di akun Instagram pribadinya yang menampilkan kondisi tangannya yang tampak di infus. Tidak hanya itu, dalam keterangannya ia juga menuliskan kata isoman, isolasi mandiri, dilengkapi dengan tambahan Day 5 atau hari kelima, seperti dilihat terkini ID pada 5 Juli 2021. Oleh sebab itu banyak yang menduga jikalau sang aktivis tersebut memang positif terjangkit COVID-19. Dalam keterangan tambahan, Abu Janda menulis cukup panjang lebar terkait kondisi yang tengah dialaminya. Menurutnya, varian baru COVID-19 lebih ganas lantaran berserakan bebas di ruang publik sehingga serangannya pun lebih brutal. Varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, berterbangan di udara sudut-sudut ruang publik di luar pagar rumahmu, tulis Abu Janda dikutip terkini ID Senin 5 Juli 2021. Abu Janda juga mengumpamakannya sebagai sebuah pisau bermata dua karena virus tersebut bahkan bermutasi dalam tubuh orang-orang yang telah divaksinasi. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua. Oleh karena itu, Abu Janda pun menulis sejumlah kalimat lainnya yang tampak seperti sebuah himbauan agar masyarakat senantiasa menjaga protokol kesehatan.
Bagi Abu Janda, orang yang belum terpapar COVID-19 bukan berarti karena mereka hebat, melainkan hanya lantaran masih beruntung saja. Kau bisa jaga progresmu, jaga positive thinkingmu, tapi dia cuma butuh satu momen lemahmu, mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu. Dalam sekejap mata, saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya, tuturnya. Jika Anda belum kena, bukan karena Anda jago, Anda cuma masih beruntung saja, pungkas Abu Janda mengakhiri. Yang membahas sering tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan marhalah masa-masa kehidupan ini. Artinya gini, ringkasnya, Nabi menganjurkan kita di akhir zaman ini, alaikum bi khawasi anfusikum, hendaknya kamu memperhatikan kepada keluarga kamu. Perhatikan keluarga kamu. Seriuslah menyelamatkan keluargamu tentang ibadah mereka, tentang ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul, salat, zikir, Quran, mahabbah Nabi, sunnah Nabi, menjaga mereka dari maksiat. Seriuslah dengan keluarga kamu. Dan Nabi mengatakan, wada' anka amrul am, wada' ankum amrul am, tinggalkan urusan umum. Ini nasihat Nabi di akhir zaman, yang guru mulia kita Habib Bakar ini mengatakan ini zaman kita. Tinggalkan urusan umum. Kenapa? Karena fitnahnya udah sangat besar. Arus fitnah sangat deras sekali. Sehingga tidak bisa dihentikan. Tinggal tunggu waktu yang Allah tentukan dan akan selesai semua fitnah ini setelah dibaiatnya Imam Mahdi. Sebelum itu akan terjadi fitnah dan fitnah dan fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan meninggalkan urusan itu. Kita serius dengan keluarga kita. Dan ini perintah Nabi. Jangan kita sok. Oh, berarti kita tidak memikirkan umat Islam. Berarti kita tidak ngurusi urusan umat ini. Berarti kita tidak ada kecemburuan tentang agama. Anda lebih pandai atau Nabi Muhammad? Anda lebih faham atau Nabi Muhammad? Nabi mengajak kita, memerintahkan kita untuk memperhatikan keluarga dan meninggalkan urusan umum. Kemudian Anda mau menjadi orang yang sok lebih pandai dari Nabi? Membahas, ikut, komentar? Kalau saya lah. Kalau saya tidak. Ini yang saya ambil dari guru saya. Ini yang saya pahami. Maka selamatkan diri Anda. Selamatkan keluarga Anda. Jangan Anda ikut dalam arus fitnah ini. Karena fitnah sangat besar. Sehingga orang banyak yang gak paham dia mengarah kemana. Apa yang dia sedang lakukan. Apa yang dia sedang perbuat. Pilihlah untuk menjadi orang yang selamat. Laksanakan perintah Nabi di setiap zaman yang Anda ada di dalamnya. Zaman ini zaman fitnah. Al-Habib Bakar mengatakan marhalatul ghutha. Ini masa puing-puing, yakni nggak ada yang bisa difahami keadaan. Satu ngomong A, satu ngomong B, ini ulama ngomong ini Habib ngomong ini aparat seperti ini. Wallah, lebih baik kita kembali ke hadis Nabi untuk menjadi orang selamat. Perhatikan keluarga Anda. Mungkin masih banyak yang perlu Anda tanyakan tentang sholat Anda,
sholat istri Anda, sholat anak-anak Anda. Mungkin perlu banyak yang Anda pelajari tentang kisah-kisah awliya as-salihin. Gimana anak Anda dengan wudhunya, dengan sholatnya, dengan Qur'annya. Walhasil, nasihat Nabi di akhir zaman, hendaknya kamu memperhatikan keluarga kamu dan jangan usir urusan umum. Wada. Apa dak? Kata Nabi, tinggalkan. Nabi nyuruh kita tinggalkan. Udah tinggalkan, itu yang terbaik.